Belakangan sepertinya nyawa seseorang seolah kian tak ada harganya lagi. Dengan mudahnya manusia-manusia yang tak memiliki hati tega membunuh hak hidup orang lain. Dan parahnya lagi pada beberapa kasus, tindakan pembunuhan ini dilakukan secara berantai atau berulang atau terus-menerus dengan berbagai motif dan cara yang tergolong sadis. Kebanyakan para pelaku pembunuhan berantai melakukan aksinya bukan saja bermotif dendam atau marah kepada korban yang mungkin pernah menyakiti pelaku, namun kemungkinan besar karena penyakit kejiwaan. Di Indonesia sendiri kita mengenal nama Rian dan Mujianto yang baru-baru ini terungkap membunuh beberapa nyawa. Dan berikut On The Spot telah merangkum sosok-sosok pembunuh berantai lainnya dalam 7 pembunuh berantai terkejam di dunia versi On The Spot. Pembunuh berantai terkejam yang pertama adalah Ted Bundy. Pria yang menutup usia pada umur 43 tahun ini mengaku telah aktif membunuh sebanyak 30 orang sejak tahun 1974 hingga 1978. Namun pihak berwenang menduga masih ada banyak korban-korban lainnya yang belum terungkap. Ted yang berasal dari Amerika Serikat ini pernah ditangkap pada tahun 1978 setelah berhasil meloloskan diri dari penjara sebanyak 2 kali. Ia menjalani masa sidang selama lebih dari 1 dekade sampai akhirnya dihukum mati dengan kursi listrik pada tahun 1989 di Florida. Sebenarnya masa kecil dan masa remaja Ted termasuk menyenangkan. Selain itu, Ted ternyata pribadi yang sangat santun dan memiliki prestasi akademik yang baik. Namun akibat mengalami penyakit kejiwaan yaitu skizofrenia yang parah, Ted pun berubah menjadi pembunuh sekaligus pemerkosa para korbannya. Ted selalu mengajak calon korbannya datang ke rumahnya dan di sanalah ia mencekik atau memukuli mereka hingga tewas. Ia juga memutilasi korbannya dan memajang kepala mereka di apartemennya serta tidur dengan jasad-jasad korbannya sampai berhari-hari hingga juga seorang nekrofilia atau gemar bersetubuh dengan mayat. Selanjutnya adalah Harold Shipman. Pria yang dikenal sebagai dokter kematian ini juga sangat dikenal dengan aksi pembunuhannya yang telah menelan lebih dari 218 orang. Dokter asal Inggris ini menyuntik pasien-pasiennya yang sebagian besar wanita tua dengan obat-obatan yang berakibat fatal. Setelah beraksi sejak tahun 1975 hingga 1998, akhirnya ia ditangkap setelah ia mewariskan kekayaan dari salah satu korbannya untuk dirinya sendiri. Tahun 2004, Dr. Harold Shipman ditemukan tewas gantung diri tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58. Pembunuh berantai menutup usia tahun 1994 silam ini dibesarkan oleh seorang ayah yang pemabuk yang gemar menyiksanya sejak ia masih kecil. Setelah dewasa, pria bernama John Wayne Gacy Jr. ini sempat menjadi manajer di salah satu restoran cepat saji terkenal di dunia, lalu dipenjara 10 tahun di negara bagian Iowa, Amerika Serikat atas tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah bocah lelaki. Pada tahun 1970, ia dibebaskan karena perilakunya yang baik dan ia pun kembali ke kehidupan sosialnya hingga aktif di dunia politik. Namun perilaku buruk John mulai kembali lagi, bahkan ia menjadi pembunuh berantai. John menjadikan ruang bawah tanah rumahnya sebagai kuburan massal. Karena John sempat kewalahan, ia pun membuang mayat-mayat itu ke sungai terdekat. Setelah dilakukan pengusutan, polisi kemudian menemukan 27 mayat yang menjadi korban John. Menurut seorang psikolog, pria yang selama di penjara banyak membuat lukisan badut itu menderita skizofrenia dan gila. Akhirnya pada tanggal 9 Mei 1994, John dieksekusi dengan suntik mati. Anehnya, setelah tanah sekitar rumahnya dibersihkan dan dicoba ditanami rumput, namun hasilnya rumput-rumput itu mati dan tanah pun sering mengeluarkan lumpur.
Pembunuh berantai lainnya adalah David Richard Berkowitz alias Son of Sam. Selain sebagai pembunuh, ternyata David juga dikenal sebagai teroris di kota New York, Amerika Serikat. Ia beraksi sejak bulan Juli tahun 1976 dengan menggunakan revolver kaliber 44-nya hingga akhirnya ditahan bulan Agustus tahun 1977. Modus operandi David cukup aneh, yakni dengan mencari seorang wanita berambut panjang yang bekerja larut malam. Lalu wanita itu dibunuh dengan menggunakan pistol yang diletakkan dalam saku, kemudian memotong rambut korban sebagai tanda. David mengaku terdorong untuk membunuh setelah anjingnya diambil tetangganya. Pria berikut ini dikenal sebagai seorang pemerkosa sekaligus pembunuh berantai. Pria asal Kolombia bernama Luis Alfredo Garavito Cubillos ini telah membunuh hampir 200 orang. Para korbannya nyaris semuanya berusia muda, antara umur 8 sampai dengan 18 tahun. Luis yang ternyata juga seorang homoseksual itu telah melakukan aksinya sejak tahun 1992 hingga 1999. Pembunuh berantai berikut ini bernama Jeffrey Dahmer. Selain dikenal sebagai pembunuh, pria asal Amerika ini juga dikenal memiliki kelainan orientasi seksual. Jeffrey telah membunuh sebanyak 17 orang sejak tahun 1978 dan 1991, di mana korbannya ada yang sudah dewasa dan ada juga yang masih remaja. Anehnya, semua korban Jeffrey adalah keturunan Afrika dan Asia. Jeffrey melakukan pembunuhan itu disertai pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, hingga kanibalisme. Pria yang bekerja di pabrik coklat ini tampak sangat santun, tetapi siapa sangka di balik sikapnya itu ia adalah pria yang berbahaya. Dalam tindakan yang dianggapnya kesenangannya itu, Jeffrey menciptakan plot aneh pada korbannya dengan mengebor kepala korban dan menyuntikkan otak mereka dengan asam. Akhir hidup Jeffrey Dahmer pun mengenaskan. Ia tewas dipukul oleh sesama tahanan pada tahun 1994. Dan pembunuh yang telah melakukan pembunuhan berantai dengan kejam yang terakhir adalah Richard Kuklinski atau dikenal dengan nama The Iceman. Pria yang mengaku melakukan pembunuhan pertama sejak usia 13 tahun itu adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja pada beberapa keluarga keturunan Italia, Amerika. Kabarnya, ia sudah membunuh hampir 200 orang termasuk Jimmy Hoffa, pemimpin Persatuan Buruh di Amerika, dengan senjata favoritnya yaitu pistol, belati, dan gergaji. Pria yang menutup usia di umur 71 tahun itu melakukan tindakan kejamnya itu sejak tahun 1948 hingga 1986. Pemirsa, itulah 7 pembunuh berantai terkejam di dunia versi On The Spot. Selama ini banyak pendapat, terutama dari kaum Adam, bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Namun beberapa wanita berikut ini yang dikenal karena tindakannya yang berani, berbahaya, bahkan kejam, telah mematahkan pendapat tersebut. Wanita-wanita ini juga ternyata dapat membuat banyak pria kalah karena pengaruh mereka. Dan beberapa di antaranya juga memiliki wajah yang cantik serta tampak tidak mungkin berbuat jahat. Tidak bermaksud membenarkan tindakan mereka karena mereka juga telah membayar hukuman atas perbuatannya. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 wanita paling berbahaya di dunia. Wanita paling berbahaya yang pertama adalah Judy Moran. Wanita berusia 67 tahun asal Australia ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak iparnya sendiri, yaitu Des Moran. Atas tindakannya itu, Judy dijatuhi hukuman 26 tahun penjara sejak 10 Agustus 2011. Ternyata keluarga wanita yang dikenal sebagai pemimpin gangster terbesar di Melbourne, Australia ini juga tidak kalah berbahaya. Suami pertanyaan tewas ditembak karena konflik geng narkoba. Anaknya juga tewas tertembak.
Bahkan suami keduanya juga tewas tertembak di sebuah klub saat Judy sedang diasingkan. Sepak terjang Judy Moran ternyata bukan hanya di seputar negeri kanguru itu saja. Melalui sebuah buku tentang dirinya yang berjudul My Story Through Random House, terungkap hubungan Judy Moran dengan tokoh-tokoh dunia bawah tanah lainnya. November 2009 merupakan akhir dari petualangan kriminal bawah tanah yang dilakukan Si Chaiping, ibu mafia asal Cina. Atas putusan hakim sidang pengadilan di kota Chongqing, perempuan berusia 46 tahun itu harus meringkuk di penjara selama 18 tahun. Si terbukti bersalah memiliki dan mengelola sejumlah tempat judi ilegal dan menyuap para pejabat pemerintah. Selain itu, Si didakwa mengorganisir dan memimpin suatu organisasi kriminal, melakukan penahanan ilegal dan melindungi para pemakai narkoba. Atas tindakannya itu, Si juga harus membayar denda sebesar 1,2 juta yuan atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Sejak September 2004, kelompok pimpinan Si meraup pendapatan 2 juta yuan atau sekitar 2,8 miliar dari hasil menjalankan lebih dari 10 sarang perjudian. Dan dari hasil kejahatannya itu, Si menikmati gaya hidup mewah. Ia memiliki sejumlah villa mahal dan tempat khusus untuk menampung 16 orang kekasihnya yang berusia lebih muda darinya. Si sering lolos dari jerat hukum selama bertahun-tahun karena saudara iparnya, yaitu Wen Qiang, menjabat sebagai deputi kepala polisi kota Chongqing. Sementara itu, warga Chongqing mengaku kurang puas atas bobot hukuman yang diterima Si, karena masih dianggap terlalu ringan dibanding kejahatan yang telah dia lakukan. Seiring penangkapan Si Chaiping, kota Chongqing mengeluarkan tindakan keras terhadap kejahatan terorganisir. Hampir 1.500 tersangka yang semuanya berada di bawah pimpinan Si Chaiping ditangkap. Wanita berbahaya berikut ini juluki Ratu Pasifik. Sandra Avila Beltran adalah pengendali bisnis peredaran obat bius dan menjadi godmother di Meksiko. Pamannya juga adalah pemimpin penyelundupan narkoba di Meksiko. Secara sepintas, Sandra tidak terlihat sebagai penjahat. Ia cantik, namun dengan kecerdasannya, ia mampu mengalahkan kaum pria dalam menjalankan organisasi obat bius dengan tangan besi. Bahkan pengaruhnya mampu menggetarkan kalangan pria yang bermain di bisnis yang sama. Itulah sebabnya ia menjadi satu-satunya wanita yang berhasil menduduki posisi tertinggi dalam bisnis keras dunia hitam itu. Meski Sandra dikenal keras, namun banyak yang mencintai wanita ini seolah ia adalah pahlawan rakyat. Sampai-sampai sebuah lagu balada diciptakan untuknya dengan menyebut Sandra La Reina del Pacifico atau Ratu Pasifik. Tahun 2001, pihak berwenang berhasil mengungkap kiriman kokain sebesar 9 ton yang akhirnya membuat Juan Diego Espinosa, kekasih Sandra yang juga beruang Amerika Serikat, tertangkap. Peristiwa itu juga berujung pada penangkapan Sandra. Sejak 2007 hingga sekarang, Sandra Avila Beltran dipenjara atas tuduhan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan konspirasi untuk lalu lintas obat bius. Wanita berbahaya selanjutnya adalah Ellen Wuornos. Wanita ini adalah pembunuh berantai dan mengaku mendapat kenikmatan saat membunuh. Saat dia menjadi pekerja seks komersil atau PSK jalanan, 8 orang pria telah dibunuhnya dan 7 diantaranya berasal dari Florida, Amerika Serikat. Saking sadisnya, tahun 2003 kisah Ellen menjadi inspirasi pembuatan film Hollywood berjudul Monster yang menceritakan bagaimana seorang wanita cantik bertransformasi menjadi pembunuh mengerikan. Ellen menjadi PSK jalanan sejak usia 15 tahun. Pada hari pertamanya beroperasi, nasib sial menimpanya. Kliennya memperlakukannya dengan keji. Ellen pun melawan dan berakhir dengan terbunuhnya laki-laki itu. Itulah pertama kali Ellen membunuh dan peristiwa itu membuatnya menjadi mesin pembunuh sekaligus pemuas hasrat pria. Pada 9 Oktober 2002, wanita yang punya riwayat kelam di masa kecilnya ini menjalani eksekusi suntik mati. Sebelum dieksekusi, Ellen sempat marah dengan menyerang media, pengacara, juga masyarakat yang ia anggap telah membuat hidupnya menjadi seperti itu.
Wajahnya cantik, tapi siapa sangka kalau wanita bernama Ulrike Mary Meinhof ini terlibat dalam sejumlah aksi berbahaya seperti perampokan bank, pengeboman, juga pembentukan pergerakan sayap kiri, yaitu kelompok militan Jerman fraksi Tentara Merah atau RAF. Para anggota sayap kiri komunis menganggap diri mereka gerilyawan perkotaan dan terorganisir dalam menanggapi apa yang mereka lihat sebagai hal yang konservatif. Wanita ini awalnya berprofesi sebagai seorang wartawan. Ia juga aktif pada organisasi pelajar komunis sekitar akhir tahun 60-an. Setelah itu, ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di bidang jurnalistik dan terjun langsung dalam pergerakan. Dengan bantuan tentara bersenjata, ia membantu pendirian RAF. Namun, selain dikenal sebagai teroris, bagi sebagian orang, Ulrike juga dianggap sebagai pahlawan rakyat, bukan penjahat. Wanita berbahaya yang satu ini bernama Avia Siddiqui. Dia adalah salah satu teroris yang paling diburu terutama oleh Amerika Serikat. Ibu dari 3 orang anak ini adalah perempuan jenius. Pemerintah Amerika Serikat meyakini ilmuwan asal Pakistan ini terkait jaringan Al-Qaeda. Menurut Badan Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Avia ditangkap 17 Juli 2008 di Ghazni, Afghanistan. Saat pemeriksaan, tiba-tiba Avia merampas senapan dan menembak seorang tim FBI. Aksinya berhasil diredam setelah 2 tembakan menembus perutnya. Nama Avia Siddiqui berada dalam daftar top 7 teroris paling dicari. Dia diyakini berperan sebagai pengumpul dana dari sumbangan-sumbangan dan menyelundupkan berlian. Menurut mantan pemburu teroris Badan Intelijen Sipil Amerika Serikat atau CIA, yaitu John Kiriakou, penangkapan Avia Siddiqui ini merupakan tangkapan penting dalam 5 tahun terakhir. Dan wanita paling berbahaya yang terakhir adalah Beverly Elliott yang dijuluki sebagai malaikat maut. Pembunuh berantai kelahiran Inggris ini berprofesi sebagai perawat. Namun ia menyalahgunakan posisinya untuk hasrat yang membantai anak-anak yang tak berdosa. Korban-korbannya disuntik kalium klorida atau insulin agar dapat menyebabkan serangan jantung. Seperti banyak serial pembunuh, wanita ini melakukan pembunuhan dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia menyerang 13 anak di bangsal dan membunuh 4 diantaranya. Anak-anak yang menjadi korbannya berusia antara 5 hingga 7 tahun. Ketika kasus ini terungkap, psikiater menyimpulkan Beverly menderita gangguan kesehatan mental aneh yang dikenal sebagai sindrom Munchausen by proxy yang menyebabkan ia membunuh anak-anak agar mendapatkan perhatian dari orang lain. Atas perbuatannya, Beverly mendapat hukuman seumur hidup namun ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan pengamanan ketat. Keluarga-keluarga pasien yang dibunuhnya telah mengancam akan membunuh diri Beverly Elliott jika ia bebas. Pemirsa, itulah 7 wanita paling berbahaya di dunia versi On The Spot.